Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai legenda asal-usul Gunung Rinjani dan juga terkait dengan sejumlah mitos dan misteri yang ada di Gunung Rinjani. Bagaimana legenda asal-usul dan juga mitos yang ada di Gunung Rinjani ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung Rinjani merupakan gunung favorit bagi para pendaki gunung di Indonesia karena keindahan pemandangan alamnya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.330 hektar, dan ini akan diusulkan penambahannya sehingga akan menjadi 76.000 hektar ke arah barat dan timur. Secara administratif, Gunung Rinjani berada dalam wilayah 3 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, dan juga Lombok Utara. Terkait dengan asal-usul Gunung Rinjani, sangat erat kaitannya dengan kisah legenda, yaitu Dewi Anjani. Dewi yang konon menjadi penguasa gaib di Gunung Rinjani hingga saat ini. Kisah Dewi Anjani ini konon juga terkait dengan asal-usul suku Sasak dan juga awal mula Pulau Lombok. Bagaimana kisah legenda Gunung Rinjani ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah pulau yang indah bernama Lombok, ada sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Tuan. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang sangat adil dan juga bijaksana bernama Datu Tuan. Baginda Datu Tuan memiliki permaisuri yang sangat cantik dan juga baik hati bernama Dewi Mas. Di bawah pemerintahan Baginda Raja Datu Tuan, kerajaan ini dalam keadaan aman, damai, dan juga tentram, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Daerah kekuasaan Kerajaan Tuan meliputi seluruh Pulau Lombok, yang saat itu sebenarnya terdiri atas beberapa kerajaan kecil, tetapi semuanya tunduk pada kekuasaan Kerajaan Tuan. Kehidupan Baginda Raja dan juga permaisurinya sangatlah bahagia. Namun, sepertinya ada satu yang masih kurang. Mereka belum dikaruniai putra maupun putri. Tahun demi tahun telah berlalu. Mereka terus menunggu dengan penuh kesabaran, terutama permaisurinya yang tak kunjung mengandung. Pada suatu hari, Baginda Raja kelihatan sangat bersedih karena beliau begitu merindukan seorang putra. Sementara Baginda Raja dan permaisuri sudah semakin bertambah tua. Raja pun sangat bingung. Jika ia tidak mempunyai anak, lalu siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan? Mereka berdua sangatlah kesepian. Berbagai cara telah dilakukan oleh permaisuri agar ia bisa mengandung. Pada suatu hari, di sebuah taman sari istana, yang elok penuh dengan bunga yang sedang bermekaran beraneka warna, Baginda Raja dan permaisuri duduk bercakap-cakap sambil menikmati keindahan taman dan lalu bersenda gurau. Tak lama kemudian, permaisuri melihat ada kekalutan dalam pikiran Baginda Raja. Sang permaisuri pun bertanya, "Baginda, apakah gerangan yang sedang Baginda pikirkan? Katakanlah, Baginda."
ujar sang permaisuri bertanya. Baginda pun mengutarakan apa yang berkecamuk dalam pikirannya. Adinda, Kanda bersedih karena memikirkan bagaimana susahnya kita kelak jika tidak memiliki anak sebagai penerus, ujar sang Baginda Raja. Kemudian permaisuri pun menitikkan air matanya. Ia sangat bersedih dan merasa bersalah karena belum bisa memberikan keturunan bagi Baginda. Maka permaisuri pun berkata, Kakanda, Adinda mohon ampun, karena Adinda belum bisa memberikan Kakanda keturunan. Adinda mengizinkan sekiranya Baginda ingin meminang seorang gadis, ujar sang permaisuri. Baginda Raja Datu Tuan kemudian berkata, benarkah Adinda? Mudah-mudahan dengan ini kita akan dikaruniai anak yang akan menggantikan pemerintahan kelak. Terima kasih Adinda, ujar sang Baginda Raja. Baginda Raja Datu Tuan pun sangat berbahagia karena ada setitik harapan untuk menimang seorang anak. Tak lama kemudian, Baginda Raja Datu Tuan meminang seorang gadis cantik yang bernama Sunggar Tutul, putri dari Patih Aur. Sejak saat itu, perhatian raja terhadap Dewi Mas sang permaisurinya mulai berkurang. Beliau lebih sering tinggal di istana istri keduanya. Baginda Raja yang terkenal adil ini telah bertindak tidak adil terhadap permaisurinya sendiri. Meskipun demikian, Dewi Mas tetap selalu bersabar. Dan karena kemurahan yang maha kuasa, maka akhirnya Dewi Mas pun mengandung. Berita tentang Dewi Mas mengandung ini kemudian tentu saja mengejutkan Sunggar Tutul. Ia merasa keberadaannya terancam karena takut Baginda Raja akan berpaling darinya dan kembali kepada permaisuri Dewi Mas. Untuk itu, dengan cara yang licik, Sunggar Tutul menghasut raja dan lalu memfitnah bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan serong dengan seorang yang bernama Lokdeos. Atas hasutan tersebut, Baginda Raja pun percaya begitu saja dengan hasutan Sunggar Tutul. Kemudian murkalah Baginda Raja Datu Tuan. Maka Dewi Mas pun diusir dari istana dan lalu dibuang ke sebuah gili yang tidak berpenghuni. Dengan ditemani para pengiringnya, Dewi Mas tinggal di gili tersebut. Mereka kemudian membangun suatu permukiman. Walau diusir jauh dari istana, permaisuri tidaklah mengeluh. Ia pun menerima cobaan berat tersebut dengan penuh kesabaran dan juga ketabahan. Dewi Mas tetap tegar dalam menempuh kehidupan menuju hari depan. Kemudian, pada suatu ketika, lewatlah sebuah kapal saudagar mendekati gili tersebut. Seperti ada suatu kekuatan gaib, sang nakhoda kapal mengarahkan kapalnya ke gili tersebut. Dari kejauhan, dia melihat seorang wanita cantik yang bersinar. Nakhoda dan para awak kapal pun kemudian berlabuh dan mampir ke pondok Dewi Mas. Setelah dijamu, para penumpang kapal tersebut kemudian menanyakan mengapa Dewi Mas bisa tinggal di tempat tersebut. Karena selama ini gili tersebut tidaklah berpenghuni. Dewi Mas pun kemudian menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya. Dewi Mas meminta nakhoda dan awak kapal tersebut untuk mengantarkannya ke Pulau Bali. Akhirnya, Dewi Mas pun beserta para pengiringnya tinggal di Pulau Bali dan lalu membangun pemukiman baru.
Setelah beberapa bulan tinggal di Pulau Bali, hari kelahiran pun tiba. Dewi Mas lalu melahirkan 2 anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban. Seorang bayi laki-laki lahir beserta sebilah keris, dan seorang bayi perempuan lahir beserta sebuah anak panah. Bayi laki-laki diberi nama Raden Nuna Putra Janjak, sedangkan bayi perempuan dinamakan Dewi Anjani. Waktu terus berjalan. Kedua bayi tersebut tumbuh besar menjadi anak-anak yang lucu dan menarik. Dewi Mas merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun, pada suatu hari, kedua anak kembar tersebut menanyakan siapakah gerangan ayah kandung mereka. Karena selama ini mereka sering diejek teman-temannya karena tidak mempunyai ayah. Dewi Mas pun belum mau menceritakan siapa sebenarnya ayah kandung kedua anak kembarnya tersebut, karena usia mereka masih terlalu kecil untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali Raden Nuna Putra Janjak dan juga Dewi Anjani menanyakan tentang ayah kandungnya, Dewi Mas mengatakan kalau ayah kandung mereka ada di negeri seberang. Kelak, jika mereka dewasa, pasti akan bertemu. Seiring berjalannya waktu, beberapa tahun telah berlalu. Kedua anak tersebut terus menanyakan tentang ayah kandungnya. Karena desakan kedua anaknya yang terus-menerus, maka Dewi Mas pun menceritakan semua kisah yang telah dialaminya. Diceritakannya bahwa ayah mereka adalah seorang raja yang berada di Pulau Lombok yang bernama Datu Tuan. Dirinya dibuang ke sebuah gili karena dipitnah oleh madunya yang bernama Sunggar Tutul. Mendengar apa yang diceritakan ibunya, Raden Nuna Putra Janjak menjadi sangat marah. Dia pun memohon kepada ibunya agar diizinkan untuk menemui ayahnya ke Pulau Lombok. Karena terus didesak, akhirnya Dewi Mas pun mengizinkan putranya bersama para pengiringnya untuk berlayar ke Pulau Lombok. Sesampai di Pulau Lombok, Raden Nuna Putra Janjak segera menuju balai kota raja dan masuk ke dalam istana. Namun, kedatangannya dihadang oleh para penjaga. Pertarungan pun tidak terelakkan. Raden Nuna Putra Janjak, meskipun masih kecil, dengan keris di tangan yang muncul bersamaan ketika dia lahir, sangatlah sakti dan juga tidak tertandingi. Banyak lawan yang tidak berdaya, hingga Baginda Raja Datu Tuan harus turun bertanding. Pertarungan yang seru pun terjadi. Mereka saling menghujamkan kerisnya. Mereka berdua sama-sama kuat. Keris masing-masing tidak dapat saling melukai. Tiba-tiba terdengarlah suara gaib dari angkasa. "Hai Datu Tuan, jangan kau aniaya anak itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas." Setelah mendengar suara gaib tersebut, sang raja pun amat menyesal. Kemudian ia pun memeluk anaknya, yaitu Raden Nuna Putra Janjak. Setelah mendengar cerita dari Raden Nuna Putra Janjak, maka Baginda Datu Tuan segera menjemput permaisurinya ke Pulau Bali. Seluruh istana dan penduduk kerajaan Tuan kemudian bersuka cita. Dewi Mas pun tidak menaruh dendam sama sekali, terutama kepada Sunggar Tutul, yaitu madunya yang telah memfitnahnya. Mereka kemudian hidup damai dan juga rukun. Di sisi lain, anak kedua sang Baginda dan Dewi Mas, yaitu Dewi Anjani,
tumbuh menjadi putri yang sangat cantik jelita, cerdas, dan memiliki kesaktian dengan anak panah yang muncul bersamaan ketika ia lahir. Baginda Raja sangatlah bangga. Walaupun dia anak perempuan, tapi merupakan orang yang sangat disegani dan juga dicintai oleh seluruh rakyat kerajaan Tuan karena kecerdasan dan juga kesaktiannya. Baginda Raja Tuan mengatakan bahwa dia memiliki firasat jika nantinya anak perempuannya itu akan menjadi seorang ratu, bahkan penguasa besar yang abadi, dan akan dikenal turun-temurun dalam waktu yang sangat lama. Beberapa tahun kemudian, Raden Nuna Putra Janjak juga tumbuh dewasa menjadi seorang putra yang sangat tampan dan juga bijaksana. Baginda Dato Tuan sudah semakin tua dan akhirnya menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya tersebut. Adapun untuk putri kesayangannya, yaitu Dewi Anjani, karena aturan kerajaan yang mewarisi kekuasaan kerajaan adalah anak laki-laki, maka sang raja menghadiahkan Dewi Anjani sebagai penguasa sebuah gunung. Sesudah putranya naik tahta, Baginda Dato Tuan kemudian menyepi di sebuah gunung diiringi putrinya, yaitu Dewi Anjani. Di puncak gunung itulah Baginda dan putrinya bertapa dan juga bersemedi memuja Yang Maha Kuasa. Semenjak itulah akhirnya dia menjadi penguasa sebuah gunung sampai saudaranya meninggal dan kerajaannya hancur. Dengan kesaktiannya, Sang Dewi selain memiliki pengikut manusia, dia juga menjadi ratu dari seluruh makhluk halus di gunung tersebut. Dan kerajaannya meliputi dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Konon, sebenarnya nama gunung itu adalah Gunung Samalas, yang kemudian meletus dan terbentuklah gunung baru yang belum memiliki nama sampai Sang Dewi Anjani ditunjuk oleh ayahandanya sebagai penguasa gunung tersebut. Maka semenjak itu nama gunung tersebut diberi nama menjadi Gunung Rinjani. Dikisahkan juga setelah Dewi Anjani diangkat menjadi ratu bagi seluruh makhluk halus di Gunung Rinjani, sang ratu pun bertahta di sebuah istana yang sangat megah. Konon, pada saat-saat tertentu, dengan kasat mata, istana Ratu Jin tersebut akan terlihat berada di sebuah kaldera lautan debu yang dinamakan Segara Muncar. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dewi Anjani dibantu oleh Patih Songan. Ratu Dewi Anjani memiliki peliharaan seekor burung beberi berparuh perak dan berkuku amat tajam karena terbuat dari baja. Waktu itu, daratan Pulau Lombok masih berupa bukit berhutan lebat dan belum dihuni banyak manusia. Pada suatu hari, Dewi Anjani pun bermimpi. Dalam impiannya, kakeknya datang dan berpesan kepadanya agar mengisi pulau tempatnya bertahta itu dengan manusia. Dewi Anjani mengajak Patih Songan untuk memeriksa seluruh daratan pulau tersebut. Mereka kemudian mendapati pulau itu dipenuhi aneka pepohonan yang tumbuh amat rapat seolah saling berjalin. Begitu rapatnya, aneka pepohonan besar itu tumbuh hingga Patih Songan menjadi kesulitan untuk berjalan karenanya. Mengetahui keadaan pepohonan yang begitu rapat tersebut, Dewi Anjani lalu berkata, "Paman Patih, karena daratan pulau ini penuh sesak ditumbuhi aneka pepohonan, maka pulau ini kuberi nama Pulau Sasak," ujar Dewi Anjani. Begitulah cerita mengapa pulau ini kemudian bernama Bumi Sasak dan sekarang lebih dikenal dengan nama Pulau Lombok.
Itulah cerita awal mula mengapa pulau ini bernama Bumi Sasak dan sekarang lebih dikenal dengan nama Pulau Lombok. Setelah mengetahui pulau itu penuh dengan hutan dan bukit, Dewi Anjani kemudian memerintahkan burung berberi untuk meratakan sebagian hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Dengan paruh yang amat tajam, burung berberi bekerja keras menebang aneka pepohonan besar dan juga meratakan tanah di pulau tersebut. Tidak beberapa lama, kemudian telah tercipta lahan pertanian sesuai dengan perintah Dewi Anjani. Lahan tersebut siap untuk diolah manusia. Setelah bagian selatan Pulau Lombok berhasil diratakan, Dewi Anjani kemudian memanggil seluruh bangsa jin yang berdiam di Gunung Rinjani. Ratu Jin itu kemudian menyatakan hendak mengubah jin-jin tersebut menjadi manusia. Ada jin yang setuju dan ada juga yang menolak untuk diubah wujudnya menjadi manusia. Dewi Anjani sangat marah terhadap jin-jin yang telah menolak perintahnya. Ia perintahkan prajurit jin untuk menangkap jin-jin yang membangkang. Sebagian jin pembangkang berhasil ditangkap, sebagian lainnya bersembunyi di balik pepohonan dan juga bebatuan, serta melarikan diri dari Pulau Sasak. Setelah keadaan aman, Dewi Anjani pun mengubah 20 pasangan jin bangsawan menjadi manusia dan seorang diantaranya ditunjuk menjadi pemimpin. Masing-masing pasangan akhirnya memiliki keturunan. Lambat laun mereka menjadi sangat banyak dan hidup menyebar di seluruh Pulau Lombok sampai sekarang. Itulah kisah legenda Dewi Anjani yang berkaitan dengan Gunung Rinjani, Pulau Lombok, dan juga suku Sasak yang ada di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Terlepas dari kisah legenda tersebut, misteri dan juga mitosnya, Gunung Rinjani faktanya merupakan gunung yang sangat populer, terutama bagi para pendaki, baik lokal maupun mancanegara. Pendakian Gunung Rinjani merupakan salah satu objek wisata yang telah menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani sebagai gunung vulkanik yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia. Puncak Gunung Rinjani merupakan tujuan sebagian besar para petualang dan juga pecinta alam yang mengunjungi kawasan tersebut. Karena apabila telah berhasil mencapai puncak Gunung Rinjani, merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Pesona unggulan Taman Nasional Gunung Rinjani yang sangat prospektif, diantaranya adalah Danau Segara Anak. Lokasi ini dapat ditempuh dari 2 jalur resmi. Jalur resmi pendakian yaitu jalur pendakian Senaru dan jalur pendakian Sembalun. Untuk mengunjungi Danau Segara Anak ini, dari jalur Senaru dibutuhkan waktu tempuh sekitar 7 hingga 10 jam berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 8 km dari pintu gerbang jalur pendakian. Sedangkan dari jalur pendakian Sembalun dapat ditempuh dalam waktu 8 hingga 10 jam. Danau Segara Anak dengan ketinggian kurang lebih 2010 meter di atas permukaan laut ini dan kedalaman danau sekitar kurang lebih 230 meter, mempunyai bentuk seperti bulan sabit dengan luasan sekitar 1.100 hektar. Di sekitar Danau Segara Anak terdapat lahan yang cukup luas dan juga datar, dapat digunakan untuk tempat berkemping ataupun berkemah. Juga pengunjung bisa memancing ikan di danau atau berendam di air panas yang mengandung belerang. Nah, itulah kisah legenda asal-usul Gunung Rinjani.
terkait dengan legenda Dewi Anjani yang konon hingga saat ini menjadi penguasa gaib yang ada di Gunung Rinjani. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Dewi Anjani atau Gunung Rinjani ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel YouTube Borin Vlog ini, Anda juga bisa menyimak banyak kisah legenda mengenai asal-usul berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Nusa Tenggara Barat maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.